Oke, jumpa lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita sedetail mungkin tentang seks. Siapa yang bilang bahwa seks itu salah atau seks itu dosa? Siapa mengatakan demikian? Kalau memang dia mengatakan bahwa seks itu salah atau dosa, apa dasar dia mengatakan demikian? Teman-teman, kalau kita sering di dalam kehidupan, mungkin kita pernah mendengar orang berbicara bahwa seks itu salah, seks itu dosa. Apakah seks itu salah? Apakah seks itu dosa? Apakah berhubungan badan itu salah atau dosa? Apakah laki-laki dan perempuan menyatu dalam satu kehidupan? Apakah itu salah atau itu dosa? Siapa mengatakan demikian? Apa dasar yang mengatakan demikian? Kalau memang seks itu salah, seks itu dosa, mengapa saya ada? Mengapa saudara ada? Mengapa ada begitu banyak manusia di Indonesia? Mengapa ada begitu banyak manusia di dunia? Kalau memang seks itu salah, maka mengapa manusia bisa memenuhi seluruh bumi? Kita harus berpikir secara logika. Siapa mengatakan bahwa seks itu salah? Supaya kita tahu bahwa apakah seks itu salah atau tidak, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu seks. Sebenarnya seks itu sangat simpel dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa seks itu berbicara tentang berahi. Seks itu berbicara tentang alat kelamin. Seks itu adalah, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu merupakan bagian daripada kehidupan. Jadi seks itu bagian daripada kehidupan manusia. Kalau seks itu bagian daripada kehidupan manusia, maka seks itu tidak salah. Seks itu tidak dosa. Siapa yang mengatakan bahwa seks itu dosa? Kalau seks itu dosa, maka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak mengatakan bahwa seks itu bagian daripada kehidupan. Tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa lihat bahwa seks itu merupakan bagian daripada kehidupan manusia. Oke teman-teman, kita harus tahu juga bahwa di dalam kehidupan kita harus tahu bahwa kapan kita harus berhubungan seks. Sebenarnya supaya kita tahu apakah seks itu salah atau tidak, kita harus tahu posisi kapan harus berhubungan seks. Sebenarnya kita melakukan hubungan seks itu bukan apakah pada waktu pacaran, apakah pada waktu tunangan, ataukah pada waktu sebelum menikah. Apakah kita boleh berhubungan seks? Sebenarnya di saat kita pacaran, bertunangan, atau sebelum menikah, jikalau kita berhubungan seks, itu salah. Itu salah. Dan itu dosa. Itu yang disebut dengan berzina, atau itu yang disebut dengan kumpul kebo. Jadi kalau orang berhubungan seks di saat pacaran, di saat tunangan, di saat sebelum menikah, dia belum diberkati di gereja oleh pendeta, maka di saat dia berhubungan seks, itu adalah salah atau dosa. Itu juga yang disebut dengan berzina. Jadi kalau misalkan saya berhubungan seks di saat pacaran, itu berzina. Saya berhubungan seks, saya mempunyai seorang anak dengan kekasih saya sebelum menikah, itu namanya berzina atau kumpul kebo. Tetapi, ada kata tetapi, di saat saya habis menikah, selesai menikah, selesai diberkati di gereja, dan saya berhubungan seks, itu tidak salah, itu tidak dosa. Jadi, seks itu salah ditempatkan, maka itu adalah salah. Tetapi ketika ditempatkan hal yang benar, maka itu adalah hal yang benar. Jadi kesimpulan itu bahwa sebenarnya siapa yang bilang seks itu dosa? Kalau seks itu kita tempatkan pada
awal sebelum menikah, di saat pacaran, di saat tunangan, sebelum menikah, maka itu adalah dosa. Tetapi sesudah menikah, maka itu adalah hal yang benar. Teman-teman, kalau kita melihat juga apa yang kita dengar tentang seks, mungkin di sekolah diajarkan di gereja-gereja, tapi ini bukan hal yang tabu. Nah, menjadi titik dasarnya itu adalah mengapa seks itu tidak dosa, seks itu tidak salah setelah menikah. Karena ketika laki-laki dan perempuan itu sudah diakui oleh Tuhan, sudah diakui di gereja, sudah diberkati di gereja, sudah direstui oleh Tuhan, maka itu bukan sesuatu kesalahan. Mengapa? Karena ketika Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan, sebelum Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu penuh bumi ini, Tuhan terlebih dahulu mengatakan bahwa Dia telah memberkati kedua perempuan ini. Dia mengatakan kepada perempuan ini, Dia mengatakan kepada mereka, beranak cuculah, penuhi bumi ini. Itu artinya bahwa Tuhan memberkati mereka. Sebelum Tuhan mengatakan, sebelum mereka beranak cucu, tapi Tuhan terlebih dahulu mengatakan, beranak cuculah, penuhi bumi. Artinya bahwa ketika Tuhan merestui hubungan rumah tangga mereka, maka terjadilah hubungan seks antara Adam dan Hawa. Maka lahirlah Kain, lahirlah Habel. Teman-teman, kalau kita melihat apa tujuan kita berhubungan seks, sebenarnya berhubungan seks itu bukan hal yang untuk memenuhi hawa nafsu, tetapi bagaimana kita bisa memiliki keturunan. Itu tujuan pokok utama. Maka itu secara rohani, apakah seks itu salah? Apakah seks itu dosa? Sebenarnya tidak. Kembali kepada firman Tuhan, bahwa sebenarnya seks itu tidak salah apabila telah direstui. Tetapi jikalau seks itu sebelum direstui oleh Tuhan, maka itu adalah perzinahan atau satu kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mengikuti video-video selanjutnya. Selamat menikmati.